Salam, damai di lengan Yesus, sahabat firman, diberkati Tuhan. Kita jumpa lagi pada pelajaran rohani. Pada minggu ini kita ada pada pelajaran kedua dengan judul Misi Allah bagi kita bagian kedua. Ayat inti Matius 28 ayat 19, firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sahabat firman yang diberkati Tuhan, ketika kita membaca akan ayat inti ini, timbul pertanyaan, bagaimanakah Tuhan melaksanakan sifat dan misi ini? Nah, perlu kita ingat, sahabat firman, bahwa sejak dosa masuk ke dunia ini, saat itu juga Tuhan memulai misinya untuk memulihkan gambarnya dalam diri anak-anaknya dan memperbaiki hubungannya dengan mereka. Nah, tujuan pemberitaan Injil adalah untuk memuridkan mereka yang akan menaati semua perintah-perintah Allah. Dengan hal ini, sahabat firman, bisa manusia mampu membawa manusia yang lain yang ada dalam dosa untuk kembali ke keadaan kemurniannya dan melenyapkan setiap jejak kejahatan. Tujuan utama dari misi ini adalah untuk menjadikan murid. Artinya, sahabat firman, bahwa harus ada orang yang membagikan kepada dunia apa yang Yesus telah lakukan bagi mereka. Matius 28 ayat 16-20. Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, Allah menetapkan bahwa dengan kehadiran Yesus Kristus dan kuasa Roh Kudus, ini akan menyanggupkan manusia untuk menyebarkan Injil kepada setiap umat manusia. Matius pasal 28 ayat 20, Kisah 1 ayat 8. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Wahyu pasal 14 ayat 6. Timbul pertanyaan, Injil kekal apakah yang harus diberitakan kepada dunia? Jawabnya adalah seperti ini, saudara. Yang pertama adalah Injil kekal tentang Yesus, bahwa ia datang ke dunia dan menjalani kehidupan yang sempurna. Kisah 10 ayat 38. Yang kedua, Injil kekal tentang kematian Yesus Kristus di kayu salib untuk menanggung dosa umat manusia. Yesaya pasal 53 ayat 5, 1 Petrus 3 ayat 18. Yang ketiga, Injil kekal tentang Yesus, tentang kebangkitan Yesus Kristus, dan Injil kekal tentang kenaikan Yesus Kristus ke surga, dan Injil kekal tentang dimuliakannya oleh Bapanya di surga. Kisah pasal 2 ayat 32-33. Yang berikut, yang poin keempat adalah Injil kekal tentang Yesus yang menjadi perantaraan bagi kita di bait suci surgawi. 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Yang berikut, Injil kekal tentang Yesus yang akan mendirikan kerajaan Allah di bumi ini. Wahyu pasal 21 ayat 1-4. Nah, ada pertanyaan yang lain lagi. Dari mana asal usul misi pemulihan ini? Mari kita lihat, sahabat firman, bahwa misi pemulihan ini dilaksanakan melalui rencana keselamatan, dan rencana ini disusun oleh Tuhan dan dilakukan olehnya, dan setiap pribadi kealahan mempunyai peran dalam rencana ini, yaitu peran mereka adalah Bapa mengutus Anak untuk menebus manusia dan berjanji mengirimkan Roh Kudus bagi manusia. Yohanes 3 ayat 16, Lukas 24 ayat 49. Nah, Anak memenuhi kehendak Bapanya. Yohanes 4 ayat 34, 14 ayat 16. Yang berikut, Roh
Kudus melanjutkan pekerjaan yang diprakarsai oleh Bapa, dan Bapa memimpin kita kepada Anak Yesus Kristus, dan Yesus Kristus membantu kita untuk memenuhi bagian kita dalam misinya. Nah, sahabat yang diberkati Tuhan, mari kita lihat selanjutnya. Misi Tuhan adalah Dia memanggil kita untuk menjangkau tiap individu dari semua tempat, semua bangsa, semua kelompok masyarakat, semua kelompok bahasa, dan semua etnis. Nah, ini tempat di mana musuh utama kita berada. Dalam Kisah 1 ayat 8. Mari kita datang kepada kesimpulan dari firman Tuhan ini. Timbul pertanyaan, apa tugas kita sebagai murid? Sahabat Tuhan yang berkati Tuhan, poin yang pertama dari kesimpulan ini, bahwa Yesus Kristus dinyatakan sebagai anak Allah melalui kebangkitannya dari kematian. Ayat 18 dalam Matius pasal 28, Roma 1 ayat 4. Dan diterima oleh Bapa, dan karyanya menebus manusia di atas kayu salib. Ini menjamin bahwa semua orang akan menerimanya, yaitu mereka yang dipelihara di dalam kesadaran akan kehadirannya. Ayat yang ke-20. Nah, sahabat firman, ini pasti menyelesaikan apa yang sudah ditetapkannya untuk menyampaikan kabar baik kepada dunia. Poin yang kedua, ingat sahabat firman, ingat bahwa Kristus akan selalu memimpin umatnya yang taat melalui kehadirannya, kehadiran kuasa Roh Kudus untuk membawakan misinya di dunia ini. Poin yang berikut, dan sebagai murid Kristus, sahabat firman, kita harus bersiap dan mempersiapkan orang lain, agar pada kedatangan Yesus yang kedua kali, kita dapat dipulihkan menjadi serupa dengan gambar Allah dan hidup kekal bersamanya di sorga. Tuhan Yesus memberkati firman ini. Amin.